oh sinias Indonesia nih bisa bikin kayak gini. Aku gak bisa keluar dari sini. Lepaskan. Ambil kendali. Lepaskan. Ambil kendali. Lepaskan. Ambil kendali. Selamatkan kemanusiaan. Melibatkan 65 aktor dan mungkin ratusan kru kali ya. Film ini terdiri dari 7 chapter ya. Nah, dari 7 chapter ini punya kisah yang berbeda tapi saling berkaitan. Selamatkan kemanusiaan. Selamatkan dunia. Ini semua hanya di kepalamu. Hanya di kepalamu. Salam sinema. Balik lagi sama gue Dodi, coming soon. Minggu ini kita akan merekomendasikan lagi sebuah series Netflix yang berjudul Joko Anwar's Nightmares and Daydreams. Yo, Serem amat cuy. kelihatannya serem ya? Ya, nightmare bro. Nightmare mimpi buruk, Daydreams angan-angan ya? Apa lamunan ya? Daydreams. Lamun Ya, angan-angan. mimpi di siang bolong. Iya. Genre science fiction supranatural. Film ini merupakan film garapan Joko Anwar. PH-nya kalau nggak salah Come and See Picture. Film Nightmares and Daydreams ini merupakan film yang didanai oleh Netflix ya. Dan ada fakta mencengangkan yang harus kalian tahu. Budget produksi film Nightmares and Daydreams ini memakan biaya hingga triliun. Ini udah bukan jut-jut, udah bukan mil-mil nih. Tapi udah menyentuh angka 1 triliun 100 miliar rupiah. Kalau 1 triliun buat dibeliin cendol sih banjir. Jabodetabek banjir sih. Fakta menarik kedua nih. Film Nightmares and Daydreams ini melibatkan 65 aktor dan mungkin ratusan kru kali ya. Banyak banget ya. Banyak. Nah, tapi film Nightmares and Daydreams ini nggak cuman digarap sama Joko Anwar sendiri ya. Jadi dia ini film Nightmares and Daydreams ini kan terbagi menjadi 7 chapter. Nah, mungkin ada beberapa chapter yang digarap sama director lain. Seperti Ray Pak Pahan, Randolph Zaini, sama Tommy Dewo. Film ini terdiri dari 7 chapter ya. Nah, dari 7 chapter ini punya kisah yang berbeda tapi saling berkaitan. Kisahnya cukup akrab sama masyarakat Indonesia. Oke nih, karena kita orang yang suka challenge ya, gue akan menyebutkan 65 case dari film Nightmares and Daydreams. Kita akan sebutin secara cepat, nanti bisa kalian lihat, kita kasih foto-fotonya. Nightmares and Daydream case sama Lukman Sardi, Aryo Bayu, Marisa Anita, Fari Albar, Sita Nursanti, Asmara Abigail, Kiki Narendra, Yoga Pratama, Nirina Zubir, Kevin Ardilova, Fardita Mufti, Agus Firmansyah, Nazira Cenur, Ruth Marini, Putri Ayudya, Igri Fahrezi, Imelda Trian, Tegar Satria, Nafiza Fatia, Lembu Wiworojati, Ana Yasmin, Sarita Ibrahim, Ari Keriting, Rukman Rosadi, Yati Surahman, Teku Rifnu Wikana, Nungki Kusumastuti, Agnes Naomi, Mike Lukok, Putra Dinata, Miantiara, Balkis Ahmad, Niken Anjani, Happy Salma, Restu Sinaga, Karina Salim, Saine Fibrianti, Sal Priyadi, Muzaki Ramdan, Ersa Mayori, Ayu Laksmi, Fakih Alaidrus, Poppy Sofia, Kenes Andari, Uli Triani, Nicholas Sada, Vivian Idris, Zidni Hakim, Kartika Yahya, Lucky Moniaga, Aki Singgi, Danang Suryonegoro, Jaisal Tanjung, Totos Rasiti, Aime Saras, Justin Adiwinata, Egi Fadli, Haidar Salish, Natalius Cendana, Agra Piliang, Tora Sudiro,
Daud Salim, Edward Manalu, Afrian Arisandi, dan Jenar Maesa Ayu. Oke. Ini cast terbanyak sih dari semua episode yang pernah kita review ya. Oke, film Nightmares and Daydreams ini memiliki 7 chapter. Nah, kita akan sebutin cerita singkatnya. Chapter 1, Old House. Seorang supir taksi menemukan sebuah panti jompo. Panti jompo ini diperuntukkan hanya untuk orang-orang kaya. Ada sebuah rahasia tersembunyi di panti jompo tersebut. Cast di episode ini adalah Aryo Bayu, Faradina Mufti, dan aktor lainnya. Chapter 2, The Orphan. Menceritakan suami istri miskin yang mengadopsi seorang anak yatim piatu. Nah, anak yatim piatu ini memiliki kekuatan super yang dapat membuat mereka kaya dalam 6 hari. Namun ada ganjaran yang harus mereka terima di hari ke-7. Ya Nuhil ya. Nuhil ini. Yes, di chapter 2 ini ada Nirna Zubir, Yoga Pratama, dan Fakih Alaidrus. Chapter 3, Booms and Pains. Seorang penulis sedang mengerjakan sebuah novel terbarunya. Secara tak sadar, karakter utama di novel tersebut merupakan cerminan dari kehidupan aslinya si penulis. Cast di chapter 3 ini ada Marisa Anita, Restu Sinaga, dan aktor lain. Chapter 4, The Encounter. Menceritakan sekelompok nelayan yang tempat tinggalnya digusur. Mereka mencari jawaban ini kepada seorang pemuda yang mengabadikan benda misterius di langit malam. Cast di chapter 2 ini ada Lukman Sardi, Happy Salma, Ersa Mayori, dan aktor lain. Chapter 5, The Other Side. Seorang pria pergi ke bioskop terbengkalai yang sudah tidak terpakai. Bioskop ini merupakan tempat ia kerja dulu. Latar ceritanya ini diceritakan Jakarta tahun 1977. Pilihan ia ke sana akan berdampak pada sesuatu yang ia tidak bisa ubah di dalam hidupnya. Cast chapter 5 ini ada Kiki Narendra, Muzaki Ramdan, Sita Nursanti, dan Rukman Rosadi. Chapter 6, Hypnotize. Teknisi elektronik yang putus asa mencari nafkah. Akhirnya ia mempelajari cara menghipnotis. Namun ia segera mendapatkan konsekuensi atas ilmu tersebut. Cast chapter 6 ini ada Fahri Albar, Poppy Sofia, sama Lembu Wiworo Jati atau Lembu Klub Ektis. Chapter 7, P.O. Box. Seorang penilai berlian profesional. Ia mencari saudara perempuannya yang hilang, kemudian ia mengikuti sebuah petunjuk dan malah membawanya ke tempat yang mengerikan. Cast chapter 7 ada Asmara Abigail, Niken Anjani, dan aktor lainnya. Oke nih, setelah kita nyebutin ke-7 chapter tersebut, chapter mana nih yang jadi favorit kalian atau yang chapter yang paling bikin penasaran? Bisa jawab di kolom komentar. Plus alasannya ya. Kalau gue sih penasaran sama chapter The Orphan ya. Yang kisah anak yatim piatu diadopsi terus bisa bikin kaya dalam 6 hari. Tapi di hari ke-7-nya tuh bakal nerima apa gitu, ganjaran yang diterima keluarga ini tuh apa gitu. Kalau lu penasaran? Sama, gua yang pelihara tuyul tadi. Entah netein, entah apa gitu tahu ya. Cuman kayak, wah ini tuyulnya science fiction gitu ya. Bisa jadi kan kayak ditukar sama tumbal bisa itu sih. Nah iya kalau iya kan? Cerita-cerita yang udah beredar di masyarakat kan? Pasti ngarahnya ke situ ke situ ya? Iya, pasti ngarahnya ke situ. Ya, jadi kita wajib nonton nih kalau pengen tahu. Sebenarnya sih 7-7-nya bikin penasaran. Cuman gue agak nyentrik nih kalau yang cerita ini. Iya. Ya kan? Terus science fiction sih. Science fictionnya sih gue yang penasaran science fiction karena film Indonesia science fiction. Cukup ini sih apa bener tadi kayak warna baru atau hawa segar gitu untuk perfilman Indonesia gitu. Dan harapannya si Joko Anwar sih dia pengen film ini nih, Nightmares and Daydreams ini bisa menjadi salah satu representasi film Indonesia di mata dunia gitu. Jadi kalau ibaratnya dia pengen tahu, sinias Indonesia nih bisa bikin kayak gini gitu. Ya dia pengen ngasih tahu ke, karena ini kan tayang global. Ceritanya sih nggak ngadi-ngadi ya, kan banyak nih cerita kayak gini, cuman dari sudut pandang barat gitu cus. Ya kan? Kalau ini dari sudut pandang Indonesia, budaya Indonesia, tapi science fiction. Science fictionnya
Gue sih penasaran sih. Banyak metode sih ini di film ini sih, kayak banyak inovasi-inovasi baru, Ya. ya kan? Ya mungkin bisa trial and error ya. Tapi kita nggak bakal tahu sih kalau nggak pernah nyoba ya. Untuk kalian yang mau nonton film Nightmares and Daydreams ini, kita tuh perlu teliti ya, karena Joko Anwar ini selalu memperhatikan detail-detail kecil di filmnya, Cus, yang akan berdampak ke karakter atau ke lanjutan ceritanya. Bahkan di film-film dia sebelumnya tuh suka ngasih kisi-kisi untuk film selanjutnya, Cus. Nah, kalau lu yang nonton nih harus teliti lah. Ini buat yang pernah nonton series Black Mirror sama Dark sih cocok banget ya. Yang udah pernah nonton atau yang seleranya sejenis film itu ya. Di film ini ada banyak simbol-simbol ya. Salah satunya tuh di poster kayak segitiga terbalik. Oh, sama ada juga sekelompok pasukan kali ya. Pasukan bertopeng gitu. Yang satu lambangnya tuh segitiga terbalik, yang satu lambangnya bulat. Nggak tahu juga sih pasukan itu ngapain ya. Kayak ini sih, Cus, apa? Pasukan Squid Game. Ya. Buat lu yang penasaran sama film Nightmares and Daydreams ini, bisa langsung ditonton di Netflix. Tayang reguler per tanggal 14 Juni. Ini nih lumayan hawa segar lah untuk industri perfilman di Indonesia ya. Termasuk genre yang kurang diminati sih. Cuman kita jadi penasaran gitu, pengen lihat hasilnya kayak gimana ya. Karena yang ngegarapnya Joko Anwar. Langsung tayang 7 chapternya langsung ada nih, Cus. Oh, langsung full ya? Ya, 7-7-nya nih bisa maraton ya? langsung bisa lu sikat habis nih. Kalau lu pengen tahu, durasinya sekitar 45-60 menit lah per chapter. Sama dianjurin lu buat nonton runut gitu, dari chapter 1 sampai ke chapter 7. Kan ada kayak series yang bisa lu lompat-lompat nih. Kalau ini dianjurin buat nonton secara berurutan dari chapter 1 ke chapter 7. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Coming Soon di @comingsooner. Terus sama komen ya, next film apa lagi yang mau dibahas atau series Netflix apa lagi yang mau kita bahas. Buat yang punya saldo berlebih nih di walletnya bisa sawer-sawer kita di saweria.co/comingsoon. Di bio YouTube ada, tinggal klik aja. Oh ya, kita makasih banget nih sama yang udah sering komen, sama yang udah subscribe channel Coming Soon. Atas apresiasinya kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Udah kayak bapaknya Padil, pakmu. Banyak-banyak terima kasih. Sama buat yang belum subscribe, masa iya nggak subscribe hari gini? Oke, segitu aja episode Coming Soon minggu ini. Gua Edo dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sinema.